kafannya panjang bener ya, Po? Iye, Ayah juga kagak tahu, Pok. Kata orang-orang itu, emang permintaan beliau selagi masih hidup. Dia pesen ke lakinya, minta beliin yang panjangnya 20 meter. Dasar rentenir, udah mati aja masih serakah. Wish, jangan keras-keras. Nanti kedengaran suaminya, kan kita nggak enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Pak Hamdani, kami semua turut berduka cita yang sedalam-dalamnya dengan kepergian istri Pak Hamdani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya dan memberikan ganjaran pahala yang dibuat almarhum semasa masih hidup. Kiai, tolong Pak Kiai, mayatnya ada yang tidak beres Pak Kiai. Masya Allah, ada apa ini? Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah. Semua kehendak-Mu lah yang berlaku. Mari kita sama-sama doakan dia agar dia selamat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, apa yang terjadi pada istriku? Berilah dia ampunan. Berilah jalan yang lapang menuju kehadirat-Mu. Bu, udah 2 hari nih Ayah nggak bisa tidur. Bapak pasti mikirin Hamdani kan, Pak? Udahlah, Pak. Nggak usah dipikirin. Kalau emang Hawi jodohnya dia, kenapa juga mesti kita yang repot? Orang anaknya aja udah susah dibilangin. Bukan itu masalahnya. Hawiyah itu anak rentenir. Cari makannya dari cara meres keringat orang. Apa ibu nggak tahu? Ayah tahu, Pak. Tapi kan belum tentu anaknya sama orang tuanya. Assalamualaikum, Be. Waalaikumsalam. Ada yang Ayah mau bicarain sama Babe, sama Nyak. Ayah tetap akan nikah sama Hawiyah. Terserah Nyak Babe mau ngerestuin apa enggak. Pokoknya kagak ada yang bisa ngalang-ngalangin keinginan Ayah. Hamdani. Asal lu tahu ya, Babe kagak bakal ngerestuin lo kawin sama anak rentenir itu. Lu tahu? Rentenir adalah pekerjaan yang paling dibenci sama Allah. Kalau lo masih mau kawin sama anak itu, Babe kagak bakalan ngerestuin. Terserah, lo mau nikah di mana? Tapi jangan di rumah ini. Dan ingat, jangan coba-coba kembali ke rumah ini.
tuangin di situ aja yuk. Gue udah ketemu sama Nyak Babe. Tapi apa bang? Pasti Nyak dan Babe nggak ngizinin kita kawin kan? Dari awal gue juga udah ngerasa bang. Iya sih, tapi lu tenang aja. Pokoknya kagak ada yang bisa ngalang-ngalangin gue. Terus apa yang abang mau lakuin? Kawin lari? Iya, kita harus kawin lari. Nyak Babe gue kayaknya udah kagak bisa dibujukin lagi. Itu satu-satunya jalan. Terus gue gimana bang? Gimana apa? Gue kan juga harus ngomong sama orang tua gue bang. Lu ngomong aja sama orang tua lu. Tapi apapun jawaban mereka, kita tetap nikah. Pokoknya kagak ada yang bisa ngalang-ngalangin kita. Sekarang lu pulang aja dulu ya. Iya bang, makasih. Saya berangkat dulu ya. Doain biar dagangan kita cepat habis supaya bisa beli obat untuk anak kita, Bu. Iya, Pak. Allah semoga memberi kemudahan. Bapak harus berpikir bagaimana caranya supaya kita dapat melunasi utang sama Pak Udin. Sekarang penjualan minyak kita nggak seberapa. Jangankan untuk beli obat. Buat nyicil aja susah, Pak. Ya, habis bagaimana, Bu? Sejak harga BBM pada naik, orang-orang pada ganti ke kayu bakar. Sudah tidak ada yang mau beli minyak tanah lagi. Kalau hari ini habis, Bu, mungkin besok sudah kehabisan modal lagi saya, Bu. Sudahlah, Pak. Tuhan nggak akan membiarkan kita hidup menderita terus. Makan dari hasil uang dan tenir. Bapak berangkat dulu, Bu. Pak, gimana sih Pak Basuki penjual minyak itu nggak mau bayar utang? Katanya belum punya duit. Tidak ada alasan dia untuk tidak membayar hutang, Bu. Sekarang saja sudah lewat jatuh temponya. Sesuai perjanjian. Kalau dia tidak membayar hari ini, maka sepeda motornya akan kita sita. Mana si Anton dan si Parto? Suruh beresin orang itu. Biar ibu yang suruh Juleha panggil mereka, ya? Ya. Juleha! Juleha! Iya Bu, saya datang. Sekarang juga kamu ke warungnya Pok Muna. Panggil Anton sama Parto. Bilang dipanggil Bapak, ada kerjaan. Iya Bu, iya, saya pergi sekarang. Basuki! Basuki! Keluar lu! Mana suamimu? Sudah pulang belum? Belum pulang, Bang. Mungkin mampir sholat maghrib. Bentar lagi juga pulang, Bang. Silakan masuk. Gue nggak perlu dilayanin. Gue cuma butuh suami lo. Butuh duitnya hari ini juga. Lu jangan sok ramah deh. Cepat masuk. Maaf, Bang. Saya nggak banyak dapat uang hari ini, Bang. Beri saya kesempatan sekali lagi, Bang. Saya cuma dapat segini, Bang. Lu apa-apaan lu? Lu kepikir gua pengamen apa lu? Ampun, Bang. Saya nggak punya apa-apa lagi, Bang. Selain duit itu. Itu pun juga untuk beli obat anak saya, Bang. Lu kan bisa jual motor lo. Kan lumayan buat bayar utang lo. Itu motor milik saya satu-satunya, Bang. Kalau nggak ada motor itu, bagaimana saya mau cari uangnya, Bang? Banyak bacot lu. Udah, kita ambil aja motornya. Ya. Jangan, Bang. Bang. Jangan, Bang. Jangan, Bang. Bang. Jangan, Bang. Apa? Apa? Janji lu gimana? Jangan, Bang. Kamu jangan pernah bermimpi bisa kawin dengan anak ustadz itu. Dia tidak sederajat sama kita. Mau makan apa kamu kawin sama dia? Hah? Pak, udah. Ingat, Hawiyah. Catat baik-baik dalam hati kamu. Bahwa Bapak tidak akan setuju kamu kawin dengan si Hamdani itu. Kamu boleh angkat kaki dari rumah ini kalau kamu nekat kawin sama dia.
Bapak tidak ingin punya menantu seorang pengangguran dari keluarga pas-pasan. Bu. Ibu. Anton, Parto, bagaimana? Beres nggak? Beres dong, Bu. Masalah gitu mah kecil. Ya. Iya, Bu. Kalau soal Basuki mah nggak ada apa-apanya. Ibu tahu nggak? Kami berhasil menyita motornya. Ngomong-ngomong, Bapak kemana, Bu? Ada di dalam. Gimana? Apa Basuki sudah kamu bereskan? Masalah itu mah beres. Tapi Pak, uang 2 jutanya kita nggak dapat, Pak. Tapi Bapak tenang aja. Kami berhasil mencita motor, sekalian helmnya, Pak. Iya, Pak. Tuh motornya. Bagus. Kalau begitu besok sepeda motornya kamu jual di tempat biasa, ya? Beres, Pak. Coba kemari. Ini persenan buat kalian berdua. Terima kasih, Pak. Kami permisi dulu, Pak. Bu, kami permisi dulu, Bu. Hati-hati ya. Dapat duit. Ya, Bu. Mari. Pak, udah permisi dulu, Pak ya. Pak! Pak! Ada apa, Bu? Baca, Pak. Baca. Bapak dan Ibu, Hawiyah terpaksa pergi bareng Bang Hamdani. Karena nggak dapat restu, Ibu dan Bapak nggak usah khawatir. Hawiyah nggak apa-apa. Hawiyah bisa jaga diri. Benar-benar anak kurang ngajar ini. Lu tenang aja. Besok gua urus semuanya. Besok kita cari penghulu buat ngawinin lo berdua. Gua terpaksa ngelakuin semua ini, Rus. Lu tahu sendiri kan, nyak babe gua. Kalau mereka udah bilang enggak, sampai kiamat pun kagak bakalan berubah. Iya, gua ngerti. Ya udah, diminum dulu. Maaf nih, apa adanya aja. Makasih. Saya nikahkan Hamdani bin Badrun dengan Hawiyah binti Udin dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya, kawinnya Hawiyah binti Udin dengan mas kawin tersebut tunai. Ya, mudah-mudahan aja nanti kita bisa pindah ke rumah yang agak gedean ya. Ya iyalah Bang. Lagian mana mungkin kita tinggal terus-terusan di rumah seperti ini. Bagaimana nanti kalau punya anak? Kita harus mendapatkan rumah yang lebih mewah, Bang. Ya, apa yang bisa kita dapat sekarang ini harus kita syukurin. Ini kan udah lumayan buat berteduh daripada kehujanan. Dan, udah istirahat dulu. Bentar, tanggung. Ini hasil kerja lo selama sebulan di sini. Lebih kecil dibanding bulan lalu. Karena bulan ini bengkel kita lagi sepi. Uang segini mana cukup buat bini gua. Assalamualaikum. Wia?
Mana gaji lu bulan ini? Bengkel lagi sepi. Mau dapat segitu. Kalau begini terus sih, kapan kita bisa hidup layak, Bang? Buat makan aja nggak cukup. Ya, dapat segitu aja udah syukur. Syukur suruh bagaimana, Bang? Hah? Kalau buat isi perut aja nggak cukup, bagaimana bersyukur? Emangnya kalau kita bersyukur bisa dapat tambahan? Enggak kan? Bang, kalau gue tahu kita bakal miskin seperti ini, gue nggak akan mau kawin sama lu. Ya, jaga omongan lu ya. Masya Allah. Kalau lu pikir penghasilan gua kagak cukup, mulai besok lu cari duit sendiri, ya? Oke kalau gitu. Hei Hamdani, besok gue akan cari uang lebih banyak dari lu. Gue nggak sudi jadi orang miskin. Lu pikir gue nggak bisa cari duit apa? Gue ini keturunan rentenir yang bisa dapat duit dalam waktu cepat. Tapi dari mana ya gue bisa dapat modal? Gue ada akal. Gue akan jual sertifikat rumah Bapak. Gue harus mendapatkan sertifikat rumah ini untuk modal gue cari duit yang banyak. Banyak amat. Duit dari mana? Udah deh, jangan banyak tanya. Yang pasti ini duitnya orang tua gue. Mulai besok, uang ini akan aku jadikan modal sebagai rentenir sepertinya sama Babe. Apa? Lu mau jadi rentenir kayaknya sama Babe lu? Sadar ya, jadi rentenir itu haram. Istighfar, minta ampun sama Allah. Sejak kapan lu bisa ceramahin gue, hah? Pokoknya ini harus dikerjakan kalau pengen dapat uang yang banyak. Gue bosan jadi orang miskin. Lu harus ikut apa kata gue, ngerti? Ya Allah, apa yang merasuki kepala istriku? Ampunilah dia ya Allah. Berilah dia teguran atas kehilafannya. Dia semata-mata tidak mengerti. Ada apa, Pok? Kok ramai sekali?
Itu anak yang punya rumah. Tadi jatuh dari pohon. Kayaknya sih lukanya parah. Dia pasti membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya. Sekarang anaknya di mana? Masih di dalam. Kasian. Kayaknya sih dia kagak punya ongkos buat ngebawa anaknya ke dokter. Oh, makasih ya, Mpok ya. Saya mau lihat dulu anaknya. Permisi. Pok, sebaiknya anaknya dibawa ke rumah sakit aja, Pok. Kalau enggak, nanti semakin parah. Bagaimana mungkin saya membawa ke rumah sakit? Saya tidak punya biaya, Bu. Masalah biaya, Mpok nggak usah khawatir. Saya pinjemin dulu. Nanti Mpok tinggal ganti. Nah, Mpok, saya akan siapin surat-suratnya dan Mpok tinggal tanda tangan saja. Pasti beres kan? Ayo, Pok. Kasihan anaknya. Nanti kehabisan darah. Nah, sekarang Mpok tanda tangan di sini. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, Empok nggak usah khawatir masalah itu. Yang penting kan anaknya Empok cepat sembuh. Nah, masalah hutang nanti kita bicarakan. Semuanya gampang diatur, Pok. Terima kasih ya, Ibu ya. Nah, ini ada uang 1 juta. Kalau kurang, Empok jangan sukan-sukan bilang sama saya. Besok saya kembali lagi. Terima kasih ya, Ibu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, Ibu. Sama-sama, Terima Pok. kasih. Iya. Iya. Lihat tuh mantu lu. Kerjanya udah ngikutin jejak orang tuanya. Buah apel emang jatuh kagak jauh dari pohonnya. Ih, amit-amit bang, ayah sih punya mantu kayak dia. Ih. Pak, kita harus cari duit minimal 10 juta buat nambah di warung tuh modal. Masa dari dulu warungnya begini-begini aja, nggak nambah-nambah. Betul, Bu. Tapi harus nyari kemana? Hari gini, mana ada orang mau minjemin duit? Ya kemana lah, Pak? Ke bank, ke siapa, kek? Tapi kita nggak punya jaminan buat minjem ke bank. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mun, kemarin lu katanya perlu modal. Kenapa lu nggak ke Pohawiyah aja? Tetangga baru kita itu loh, Mun. Mun, dia itu duitnya banyak banget. Kemarin aja nih, anaknya si Ujang dibawa sama dia ke rumah sakit. Empok nggak usah khawatir. Nanti uangnya biar saya pinjamin. Tapi Empok dan suami harus menandatangani perjanjian ini. Jadi rumah dan tanah jadi jaminannya. Nah, sekarang suaminya Empok juga. Ya. Ini uangnya. Makasih ya, Pok. Empok ternyata emang orang baik. Terima kasih ya, Pok. Kalau gitu kita pamit dulu. Udah malam. Silakan. Mari. Tuh, lu lihat sendiri kan bagaimana gue dapatkan uang dengan cepat, Bang. Nggak perlu banting tulang, mandi keringat kayak lu. Paling-paling dapatnya cuma ya nope, pego. Hari gini, mana cukup, Bang, uang segitu? Astagfirullah. Lu pikir apa yang lu lakuin dengan kerjaan rentenir lu itu bisa bikin kita makmur? Alah, Bang, nggak usah ceramain gue. Orang tua gue aja dari dulu seperti itu. Buktinya sekarang mereka baik-baik aja. Udah deh, kalau nggak suka jangan ikut-ikutan. Dasar laki-laki nggak berguna. Ya, Mas, masuk. Iya, hati-hati ya. Tuh, simpan di situ.
Nih, uang rokok. Kasih, Mbak. Kasih ya. Bang! Bang! Buruan kesini. Ada apa sih? Nih bang, barang-barang udah nyampe. Ya, lu tinggal buka terus lu pasang. Mulai besok, lu harus bantuin gue nagih piutang sama orang-orang yang di kampung yang utang uang sama kita. Wiyah, lu sadar nggak sih kalau kerjaan lu itu bikin susah orang lain? Gimana kalau nanti mereka nggak sanggup bayar utangnya? Gimana caranya lu bisa dapat barang-barang mewah begini kalau lu kagak kasih bunga tinggi ke mereka? Udah deh bang, jangan banyak omong. Lu tuh bisanya apa? Cuma bisa sholat kan? Sholat dan sholat aja. Hah? Sholat itu nggak ada hasilnya bang. Emangnya lu dapat apa dari sholat? Hah? Allah ngasih lu makan, ngasih lu duit kalau cuma sholat aja. Enggak kan? Astagfirullah. Wiyah, jaga mulut lu. Kenapa lu tiba-tiba jadi mata gelap begitu setelah punya uang? Ingat Wiyah, uang itu kagak bisa dibawa mati. Lu tuh ya, cuma bisa nyeramain orang aja. Udah deh, pokoknya besok lu bantuin gue nagih piutang. Dasar laki-laki gak berguna lu. Bu, saya bayar pakai apa uangnya, Bu? Saya kan cuma tukang cuci, Bu. Enak aja lu ya. Emangnya lu pikir gue panti sosial apa? Hah? Ngebayarin anak lu yang di rumah sakit itu? Pokoknya nggak bisa. Lu harus bayar hutang lu. Semua hutang lu ada 6 juta. Banyak sekali, Bu. Saya bayar dari mana uang sebanyak itu? Saya benar-benar tidak punya uang, Bu. Wiyah, udah deh, jangan begitu. Diam lu. Gue campur aja lu. Tugas lu di sini cuma nemenin, nggak lebih. Udah sana. Dengar ya, Mpok ya. Rumah lu ini kan udah lu jaminkan, ya. Jadi lu nggak perlu takut. Lu jual aja. Terus lebihnya lu kontrak rumah. Aduh, Bu. Saya mohon, Bu. Jangan. Ini harta satu-satunya peninggalan suami saya. Buat anak-anak saya, Bu. Saya tidak akan menjualnya. Nggak bisa. Lu udah tangani perjanjian. Rumah ini udah lu jaminkan. Jadi kalau lu nggak bisa bayar sampai minggu depan, sebaiknya lu keluar dari rumah ini. Karena rumah ini mau gue jual sama bank. Ngerti? Bu, jangan, Bu. Tolong saya, Bu, jangan. Pak Hamdani. Pak, tolong saya, Pak Hamdani. Apa? Lu mau minta tolong dengan suami gue? Dia aja makan dari gue, Pok. Yaudah, yuk pulang. Bu, Pak. Ya Allah, ya Tuhan. Ampunilah perempuan itu, ya Allah. Tunjukkanlah kebesaran-Mu, ya Allah. Ampunilah segala perbuatannya dan berikanlah dia ke jalan yang benar, ya Allah. Lu nggak perlu tahu siapa mereka. Yang perlu lu tahu tanggal berapa sekarang ini. Sekarang ini waktunya lu harus membayar hutang lu yang 10 juta itu. Dan sekarang hutang lu telah menjadi 15 juta. Hah? Kok bisa segitu, Pak? Ayah kemarin sudah bayar 2 juta, Pak. Menurut perjanjian kan 5 kali pembayaran. Gimana sih, Pak? Itu perjanjian lu. Perjanjian kita yang benar ada di sini. Jadi, kalau sampai besok lu tidak melunasi 15 juta itu, maka semua harta lu yang lu punya akan gue sita. Nggak bisa begitu, Pak. Nggak bisa.
Empok tega banget sih. Ayah ini orang kecil. Suami ayah hanya kerja di pasar, Pok. Sekarang dia nggak ada di rumah. Tolong, Pok. Jangan, Pok. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi, Pok. Kami mau tinggal di mana kalau rumah itu disita, Pok? Tolong, Pok. Itu urusan lu sama laki lu mau tinggal di mana? Mau jadi gembel, mau tinggal di kolong jembatan, bukan urusan gue. Utang tetap utang, ngerti? Awas! Tunggu, Ya Allah, Engkau yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Bukakanlah pintu hati istriku. Berilah dia hidayah-Mu, agar dia sadar dari perbuatan yang terkutuk di mata-Mu. Uya, kenapa lo? Oke, lu gosokin minyak kayu putih, barangkali masuk angin. Sakit banget. Bang, sakit sekali, Bang. Sakit seperti diiris pisau. Bang, bawa gue ke rumah sakit, Bang. Cepat, Bang. Iya. Abang bawa lu ke rumah sakit ya. Tahan. Sakit, Bang. Sakit sekali, Bang. Ya. Kalau gue udah nggak ada lagi, Abang tolong belikan kain kafan 20 meter, Bang. Biar gue bisa tidur dengan lega. Abang janji. Janji. Kita ke rumah sakit yuk. Bisa bangunnya? Suster, tolong suntikan ya. Suster, nyawanya sudah tidak tertolong lagi. Coba tolong panggilkan suaminya. Tadi Pak Hamdani pamit sama saya, Dok. Katanya dia mau keluar cari makan sebentar. Sabar, Pak Hamdani. Ini semua sudah kehendak yang di atas. Tidak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Ya Allah, semoga Engkau memanggil dia
bukan karena dosa-dosanya yang begitu banyak. Hanya Engkau yang Maha Pengampun, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa istriku ini. Walaupun dosa-dosanya begitu berat. Ya Allah, bukalah pintu pengampunan-Mu. Ngapain kita ikut? Orang tua laki dan bininya aja kagak datang. Kasihan si Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jenazah ini kita makamkan, marilah kita berdoa agar supaya semua kesalahan serta dosa-dosa almarhumah ini diampuni. Kita mulai. Pak Hamdani, apa sudah bisa dikubur sekarang? Silakan Pak, saya sudah mengikhlaskannya. Alhamdulillah. Mari Bapak, silakan Pak. Bisa dipercepat, Pak. Percepat, Pak. Sudah hujan ini. Astagfirullahaladzim. Hei, Pak. Mau kemana, Pak? Sini. Ayo. Pak. Kemana ini? Sini, Pak. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabb. Engkau benar-benar telah menghukum orang yang menganiaya dirinya sendiri, ya Allah. Ya Allah, bukakan pintu pengampunan, ya Allah. Ya Allah, apa yang terjadi pada istriku? Kasihanilah dia, ya Allah. Aku tahu sudah begitu besar dosa-dosanya, tapi ampunilah dia. Kasihan ya bininya Hamdani ya. Di dunia aja udah kena siksa. Gimana di akhirat nanti? Ya begitulah Pak. Seharusnya kita bercermin pada kejadian ini. Allah pasti akan memberi azab kepada hamba-hambanya yang tidak pernah memberi sesama. Ini Pak,